Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Reconnect our people. Find Motufetung. Well, Nalo's a cheater. Kembali lagi dengan saya Admin L. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Moana 2. Pada film kali ini melanjutkan kisah petualangan gadis pemberani asal Pulau Motunui. Setelah berhasil mengembalikan jantung Te Fiti dan menyelamatkan dunia, Moana kini telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Namun panggilan dari leluhurnya kembali menggema, membawanya pada petualangan baru yang penuh misteri. So, sebelum nonton, silahkan duduk nyaman terlebih dahulu dan selamat menonton. Film dibuka dengan Moana bersama babi dan ayam yang sedang menjelajahi sebuah pulau. Di situ, Moana berencana untuk mencari tanda keberadaan manusia lain yang ada di lautan selain mereka. Namun sayangnya Moana tidak menemukan petunjuk apapun di sana. Tapi karena kecerobohannya, si ayam terjatuh dari sebuah tebing. Di bawah sana, si ayam tidak sengaja menemukan sebuah pecahan guci kecil yang ada gambar seorang manusia. Yang mana ini pertanda baik karena ada kaum manusia lain selain mereka. Singkat cerita, Moana pun bergegas pulang ke Pulau Motunui. Sesampainya di sana, Moana langsung disambut oleh semua penduduk desa yang senang dengan kepulangannya Moana. Di situ, Moana memberitahu kepada ayahnya. Kali ini ia berhasil menemukan sebuah guci kecil. Dengan penemuannya itu, ia percaya pasti ada manusia lain di luar sana. Terlihat juga di sini Moana memiliki seorang adik yang bernama Simea yang sangat disayangi oleh Moana. Singkat cerita, Moana membawa adiknya ke gua tempat para tetua suku terdahulu berkumpul. Di situ, ia menceritakan mengenai tetua zaman dahulu yang bernama Tautai Fasa. Dia adalah seorang penunjuk arah pertama yang memiliki keinginan untuk menyatukan semua manusia di seluruh lautan. Yang mana di sini Moana mewariskan cita-cita tersebut untuk melanjutkannya. Sementara itu, di sisi lain, Maui terlihat telah sampai di suatu tempat yaitu gerbang para dewa. Di situ, Maui ingin memasuki gerbang, namun dia dicegah oleh seorang wanita yang bernama Matangi. Ia ini adalah seorang penjaga gerbang itu, dan dia juga mengetahui jika Maui telah membantu seorang wanita yang bernama Moana, yang kini telah menjadi penunjuk arah di desanya. Kembali ke Moana. Di situ ayah Moana menjelaskan jika Moana telah siap menerima gelar sebagai seorang Tahuta, yaitu seorang pemimpin sama seperti Tautai Fasa. Di situ mereka melakukan ritual untuk memberikan gelar kepada Moana. Namun saat mereka melakukan ritual, tiba-tiba sambaran petir menyambar mereka. Akibat sambaran itu, Moana diperlihatkan kisah awal Tahuti Fasa yang tengah mencari sebuah pulau bernama Motufetung. Di situ Moana diperlihatkan keadaan desa yang tidak ada siapapun. Ia juga bertemu dengan arwah Tauta Fiti. Di situ, Tauta Fiti memberitahu itu adalah masa depan Moana. Jika Moana tidak berhasil menemukan manusia lain, ia menyuruh Moana untuk menemukan Pulau Motufetung agar bisa menghubungkan kembali semua manusia di lautan. Moni menjelaskan kalau pulau itu adalah sebuah pulau yang hilang dan dikutuk oleh seorang dewa serakah yang bernama Nalo. Di situ Nalo percaya jika ia memisahkan semua manusia di lautan, ia akan menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Para tetua juga percaya jika mereka menemukan Motufetung, maka itu bisa mematahkan kutukan Nalo dan memulihkan peradaban manusia di lautan. Pada akhirnya Moana terpaksa harus pergi walaupun dengan kebimbangan. Namun di situ Moana bertemu kembali dengan neneknya. Neneknya menyemangati bahwa hanya Moana yang bisa menyelamatkan dan menyatukan seluruh manusia di lautan.
Singkat cerita, Moana berencana untuk melakukan perjalanan untuk mencari Motofeto. Di situ ibu Moana menyuruh untuk mencari tim untuk membantunya dalam perjalanan. Yang pertama, Moana merekrut seorang wanita pengrajin dan mekanik perahu bernama Loto. Lalu ada kakek petani bernama Kel. Yang terakhir, Moana mengajak Moni. Setelah itu, ia mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya yang bernama Simea tadi. Di situ, dia merasa sedih akan berpisah dengan kakaknya dan takut kalau kakaknya tidak akan pernah kembali lagi. Di situ, Moana mencoba menghibur adiknya dengan membawanya melihat laut dan memberitahu bahwa lautan akan selalu menjaga dirinya. Adiknya juga memberikan sebuah jimat agar selalu mengingat dirinya. Singkat cerita, akhirnya Moana dan yang lain berangkat. Semua warga desa juga mengantarkan Moana beserta timnya menaiki sebuah perahu. Di sisi lain, ternyata Maui telah ditangkap oleh Matangi. Ia berencana untuk mengambil kembali kailnya menggunakan bantuan ikan tempakul. Namun yang ada, ia malah tersembur. Need her to save me. Again. Enjoy your lunch. Kembali ke Moana. Di sana ia menghadapi kesulitan dikarenakan teman-temannya tidak terlihat kompak. Namun pada akhirnya Moana perlahan-lahan berhasil menyatukan mereka. Setelah mereka saling mengakrabkan diri, tiba-tiba ada sebuah ledakan di langit. Ketika mereka sedang melihat ke arah ledakan itu, perahu mereka tiba-tiba terbawa arus, yang mana arus itu membawa mereka ke sebuah tempat yang mereka kira itu adalah Pulau Motofeto. Namun ternyata itu adalah kapalnya Kakamura. Di situ Moana dengan sigap langsung menghindari Kakamura. Tapi Kakamura tidak menyerang mereka, yang ternyata itu disebabkan karena ada monster kerang raksasa yang ada di belakang kapal mereka. Mereka semua ini sedang bertahan agar tidak terhisap oleh arus, yang mana arus itu diakibatkan oleh kerang raksasa itu. Di situ Moana menggunakan kapal Kakamura sebagai pengait agar mereka bisa melarikan diri. Namun sayangnya Kakamura menembaki mereka dengan busur racun dan mengenai mereka semua. Namun saat melihat layar kapalnya Moana, Kakamura tidak jadi menghabisi mereka. Di situ Kakamura malah meminta tolong kepada Moni untuk membacakan cerita dari Kakamura yang berisikan bahwa pulau asal Kakamura berdekatan dengan Motofeto. Don't worry, they can fix that. Feed the clam. You'll help us reach Motofeto. Mereka aslinya ingin kembali ke pulau mereka, namun sayangnya terhalang oleh badai yang diciptakan oleh Dewa Nalo. Yang ternyata selama ini Kakamura hanya ingin pulang ke pulau mereka. Di situ mereka juga akan membantu Moana ke pulau Motofeto, asalkan Moana membantu mereka mengalahkan kerang besar itu, yang sebelumnya mereka harus menghilangkan racun di tubuh mereka dengan cara mendapatkan lendir penawar dari hewan peliharaannya Kakamura. Tastes like coconut. A dream from both ends. Singkat cerita, Moana diharuskan untuk menusukkan tombak yang sudah diberi racun ke sebuah bagian yang ada di dalam karang tersebut. Dan saat Moana sudah mendapatkan sasaran yang ingin tombak, tiba-tiba tombaknya jatuh. Saat itu untungnya ada seorang Kakamura yang bersedia membantu mereka dan berpisah dengan Kakamura lainnya. Namun akhirnya mereka harus tertelan oleh kerang tersebut. Sementara itu Lotomi dan si kakek terpisah dengan Moana. Di situ Kakamura yang berhasil melumpuhkan seekor monster malah terjatuh akibat cairan asam dari mulut si monster. Dan pada akhirnya mereka semua terjatuh ke tempat ikan tempakul. Mereka akhirnya bertemu dengan Maui. Di situ Moni yang sangat mengidolakan Maui sangat senang bertemu dengan Maui. Di situ Maui juga akhirnya bisa mengambil kembali kail saktinya. Saat melihat si ayam, Maui sadar bahwa mereka adalah temannya Moana, dan di sana dia merasa cemas dengan Moana yang entah di mana. Di sisi lain, Moana malah bertemu dengan Matangi. Di situ Matangi tertarik dengan Moana karena ia adalah seorang penunjuk arah terpilih. Di situ Matangi cerita kalau ia penjaga tempat ini. Di sana ia juga tahu kalau Moana ingin mematahkan kutukannya Nalo dan menemukan Motofeto.
Matangi juga bilang ia akan membantu Moana karena Nalo telah menjebaknya di sini, sehingga ia ingin Moana mengalahkan Nalo. Di situ Matangi menyuruh Moana untuk lebih berani saat menghadapi Nalo. Moana juga harus menemukan jalan lain meskipun jalan itu berbahaya baginya. That is break Nalo's curse, find Motofetu. Here to help. Way to go, keep playing safe. Singkat cerita, dengan keberanian dia mencari jalan lain, mereka pun sampai ke gerbang para dewa. Akhirnya, Maui pun tiba di tempat mereka bersama yang lain. Di situ, Moana pun membuka portal tersebut yang membuat Maui terkejut. Semua orang yang di sana pun ikut terhisap ke dalam portal. Itu kecuali Matangi. Yang ternyata di sini mengapa Matangi menjebak Maui? Karena ia ingin menunggu Moana datang sehingga mau mendapatkan bantuan untuk melawan Nalo bersama Moana. Di dalam portal, Maui mengatakan Moana akan gagal dikarenakan Motofetu dikelilingi kutukan badai, sehingga mustahil manusia biasa bisa sampai di sana. Apalagi Nalo sangat membenci manusia. Namun di situ Moana tetap menyemangati semua orang agar mereka bisa menemukan Motofetu. Lalu mereka membuat rencana di mana Maui akan menarik pulau yang tenggelam itu dan Moana harus menginjakkan kaki di pulau tersebut. She opened it? Break Nalo's curse. And maybe one day we'll see each other again. Guys, I never would have met Matangi, who's great by the way, and now Hurley. you, and now we're gonna break Nalo's curse together. Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari peliharaan Nalo yang untungnya ada Maui yang berhasil menghalanginya. Sampai pada akhirnya Moni diterkam oleh makhluk itu. Yang untungnya Maui berhasil menyelamatkannya. Namun terlihat di situ Moni sangat ketakutan atas kejadian itu. Singkat cerita, mereka beristirahat di sebuah pulau. Mereka terlihat sangat putus asa. Apalagi setelah mereka menemukan kapal miliknya Tauta Vasai. Moana juga merasa sangat sedih. Ia hampir saja kehilangan Moni. Dia juga sudah menyerah karena menurutnya ia belum siap. Namun di situ Maui tetap menyemangati Moana dan ia mengatakan dirinya sangat percaya kepada Moana dikarenakan Moana kini adalah seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Dan ia sekarang adalah seorang Tautai. Ia akhirnya dan teman-temannya juga menjadi semangat kembali. Mereka juga berhasil memperbaiki perahu mereka yang rusak menggunakan perahu milik Tauta Vasa. Di situ mereka pun berencana untuk menginjakan kaki ke Pulau Motofetu setelah Maui berhasil mengangkatnya. Lalu pada akhirnya perjuangan mereka pun dimulai. Mereka harus melewati badai ciptaan Nalo dan harus menghadapi gelombang laut yang sangat tinggi. Di situ Maui berhasil memotong pusaran angin dan Moana beserta tim juga berhasil melewati gelombang laut yang pertama. Tapi badai terus saja muncul. Di situ Moana menyadari kalau badai itu akan terus mengincar manusia, bukan Maui. Sehingga Moana memiliki rencana untuk memancing badai itu. Sementara Maui harus menarik Pulau Motofetu. Sedangkan Moana dan teman-temannya harus menghadapi badai yang sedang menuju ke arah mereka menggunakan perahu yang sudah dimodifikasi oleh Loto. Di situ Maui berhasil menemukan Motofetu dan berusaha mengangkat dengan kail supernya. Namun badai itu sadar sehingga menyerang Maui. Sementara itu di sisi lain, mereka semua harus berhadapan dengan ombak yang sangat besar. Maui pun kehilangan kekuatannya sebagai manusia setengah dewa. Dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk mencapai Pulau Motofetu. Moana pun teringat, bagaimanapun juga pasti ada cara lain. Lalu Moana pergi menyelam untuk mencapai pulau tersebut. Pada akhirnya Moana berhasil menyentuh pulau itu. Namun sialnya ia tersambar oleh petir Zeus. Setelah semuanya selesai, Maui menyelam dan ia berhasil menemukan Moana yang sudah tidak bernafas lagi. Yang ternyata Moana kini telah meninggal.
Tapi tiba-tiba mereka disambut oleh tautai Fasa dan juga seluruh arwah para leluhur juga datang untuk menyelamatkan Moana, termasuk arwah sang nenek yang pada akhirnya Moana berhasil dihidupkan kembali. Dan hebatnya, kini ia juga telah menjadi setengah dewa, yang mana Maui juga mendapatkan kekuatannya kembali. Di situ, Sanini memberikan ucapan selamat tinggal dan mereka pun akhirnya selamat. Akhirnya, Maui menarik pulau Motofetu yang dibantu oleh Moana. Pada akhirnya mereka berhasil menarik pulau tersebut. Setelah meniup kerang, jarak antar pulau terhubung kembali dan muncul di pulau tersebut. Dan mereka semua melihat di pulau Motofetu ini banyak sekali ukiran pulau yang terdapat manusianya. Dan semuanya disatukan oleh Motofetu. Setelah itu datanglah manusia dari pulau lainnya yang berbondong-bondong menuju Motofetu. Singkat cerita, Maui sampai duluan ke Motonui. Ia memberikan kabar ke adiknya Moana dan memberikan cendera mata dari pulau Motofetu. Akhirnya Moana berhasil kembali ke pulaunya. Namun kali ini ia tidak sendirian. Ia pulang bersama para manusia yang berasal dari pulau lain. Singkat cerita, selanjutnya mereka melakukan ritual yang menyatukan berbagai macam manusia dari berbagai pulau. Di situ Kakamura juga berhasil sampai ke pulau asal mereka dan pada akhirnya semua berhasil hidup berdampingan dan juga bahagia. Cerita pun selesai. Oke, terima kasih kalian sudah menemani petualangan seru kita hari ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Sebelum berpisah, saya mengingatkan nih, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk update video seru lainnya di channel ini. Saya Mimin L, izin pamit. Bye bye.